Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Lailatul Aslafiah, kelas 11 3J 4, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenal berbagai standar komunikasi data. Yang pertama, standar komunikasi data. Yang kedua, standar organisasi komunikasi data. Yang ketiga, OSI layer. Yang pertama, pengertian standar komunikasi data. Standar komunikasi data atau protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dari perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada kombinasi real-time, di mana standar digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Yang kedua ada standar organisasi komunikasi data. Yang pertama itu ada Internet Engineering Task Force atau IETF. Internet Engineering Task Force adalah sebuah organisasi yang berkembang di bidang pembangunan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh LISG, Internet Engineering Steering Group. IT diberi tugas untuk mempelajari permasalahan teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, yang kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada TAB, Internet Architecture Board. IETF terbagi menjadi beberapa kelompok kerja yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti keamanan, routing, komunikasi data, dan sebagainya. IET merupakan organisasi yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. Yang kedua itu ada International Telecommunication Union atau ITU. International Telecommunication Union merupakan sebuah organisasi internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga jaringan telekomunikasi dapat berjalan lancar. ITU bertujuan untuk melakukan standarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian interkoneksi antar negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Yang ketiga itu ada International Organization for Standardization atau ISO. International Organization for Standardization adalah organisasi standar internasional yang bergerak di bidang pembuatan standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. ISO membuat rekomendasi teknik tentang antarmuka komunikasi data. Salah satu standar yang berhasil diciptakan ISO adalah standar model OSI atau Open System Interconnection. Keempat itu ada American National Standards Institute atau ANSI. American National Standard Institute adalah lembaga yang mengawasi pengembangan standar konsensus untuk produk jasa, proses, dan sistem di Amerika Serikat yang secara langsung berdampak pada bisnis di setiap sektornya. ANSI juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. ANSI memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan sebagainya. ANSI juga memberi akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang diterapkan dalam standar internasional. Ada Electronic Industries Association atau EIA. EIA merupakan organisasi atau asosiasi produsen perangkat komputer. EIA bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk interface antar peralatan pemrosesan data dan komunikasi data untuk memastikan diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Yang keenam itu ada Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineering adalah organisasi yang menetapkan berbagai standar termasuk di bidang jaringan komunikasi data. IEEE bertanggung jawab terhadap masalah pengembangan teknologi yang berhubungan dengan teknologi elektro dan elektronika.
IEEE terdiri atas berbagai ahli di bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat pengembangan teknologi baru dalam semua aspek mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Yang terakhir itu ada OSI layer. Yang pertama pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolat, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI layer terdiri dari 7 lapisan, yaitu application layer, presentation layer, session layer, teleport layer, network layer, data link layer, physical layer. Yang pertama itu ada physical layer. Layer pertama yang berhubungan dengan fisik, berhubungan erat dengan fungsi sebuah sinyal, dan physical merupakan layer yang paling dekat dengan hardware. Yang kedua ada data link layer, layer yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan di setiap layer yang Anda buat. Yang ketiga ada network layer, layer yang berfungsi membantu mendefinisikan sebuah alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling berhubungan satu sama lain dengan satu jaringan. Yang keempat ada transport layer, layer yang berfungsi sebagai pengantar suatu data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Transport layer juga berfungsi memudahkan setiap data yang saling berjalan dari server menuju klien tanpa ada gangguan apapun. Yang kelima ada session layer, layer yang berperan utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah jaringan dapat dibangun. Session layer juga dapat berperan sebagai manajemen dari sebuah koneksi sehingga dapat untuk menghancurkan atau menjaga sebuah koneksi. Yang keenam ada presentation layer, layer yang berfungsi sebagai penerjemah data yang akan ditransmisikan dari sebuah aplikasi atau untuk sebuah aplikasi. Yang terakhir itu ada application layer, merupakan perantara pada saat data mulai dari transfer dari satu komputer ke komputer lain dan merupakan lapisan akhir yang dilewati pada saat penerimaan data dari komputer klien.